Yesus melayani keselamatan umat manusia. Bapa yang penuh kasih, rendah hatikan dan mampukan diri kami untuk menyelami sosok-sosok dan sikap-sikap yang ada di dalamnya. Yesus, bentuk-bentuk dan tingkat tantangan atau penghalang yang dihadapi, dan tingkat kesungguhan Yesus dalam menghadapi tantangan atau penghalang dalam melayani keselamatan umat manusia. Pontius Pilatus, cuci tangan dari tanggung jawab demi mencari aman untuk diri sendiri. Para serdadu, ikut ambil bagian dalam tindakan keji apapun alasannya. Para murid, absen atau tidak nampak pada saat sang guru menderita dan memerlukan bantuan demi rasa aman sendiri. Veronica dan Simon dari Kirene, walau sederhana tetapi secara konkret melakukan tindakan nyata menolong Yesus. Bunda Maria, di mana sang putra berada, di situ bundanya berada. Bunda Maria terus mengikuti dan memperhatikan perjalanan kisah penyelamatan oleh sang putra bagi umat manusia sampai akhir. Ia tidak hanya sempat saling bertatap mata dan perhatian dengan sang putra, tetapi juga menerima sang putra ketika sudah wafat dan diturunkan dari salib. Bersama murid yang dikasih, Bunda Maria diangkat oleh Yesus menjadi ibu dan anak rohani dengan berkata, "Inilah anakmu, inilah ibumu." Salah satu penjahat yang disalibkan bersama Yesus. Oleh Yesus dijanjikan kerajaan. Penjahat itu berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Dan Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Bapa yang penuh kasih, mampukan diri kami bersikap rendah hati untuk menyelami dan merenungkan sosok-sosok dan sikap-sikap yang ada di dalamnya, untuk menjadikannya sebagai bahan percermin, juga untuk menghindari tidak meniru sikap-sikap yang buruk, serta menimba, mengikuti sikap-sikap yang baik.
dalam perhentian ini. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Bapa yang penuh kasih, mampukan diri kami bersikap rendah hati untuk menyelami dan merenungkan sosok-sosok dan sikap-sikap yang ada di dalamnya, untuk menjadikannya sebagai bahan percermin, juga untuk menghindari tidak meniru sikap-sikap yang buruk, serta menimba mengikuti sikap-sikap yang baik dalam perhentian ini. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Bapa yang penuh kasih, mampukan diri kami bersikap rendah hati untuk menyelami dan merenungkan sosok-sosok dan sikap-sikap yang ada di dalamnya, untuk menjadikannya sebagai bahan percermin, juga untuk menghindari tidak meniru sikap-sikap yang buruk, serta menimba mengikuti sikap-sikap yang baik dalam perhentian ini. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Bapa yang penuh kasih, mampukan diri kami bersikap rendah hati untuk menyelami dan merenungkan sosok-sosok dan sikap-sikap yang ada di dalamnya, untuk menjadikannya sebagai bahan percermin, juga untuk menghindari tidak meniru sikap-sikap yang buruk, serta menimba mengikuti sikap-sikap yang baik dalam perhentian ini. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Bapa yang penuh kasih, mampukan diri kami bersikap rendah hati untuk menyelami dan merenungkan sosok-sosok dan sikap-sikap yang ada di dalamnya, untuk menjadikannya sebagai bahan percermin, juga untuk menghindari tidak meniru sikap-sikap yang buruk, serta menimba mengikuti sikap-sikap yang baik dalam perhentian ini. Perhentian keenam, wajah Yesus diusap oleh Veronika. Bapa yang penuh kasih, mampukan diri kami bersikap rendah hati untuk menyelami dan merenungkan sosok-sosok dan sikap-sikap yang ada di dalamnya, untuk menjadikannya sebagai bahan percermin, juga untuk menghindari tidak meniru sikap-sikap yang buruk, serta menimba mengikuti sikap-sikap yang baik dalam perhentian ini. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Bapa yang penuh kasih, mampukan diri kami bersikap rendah hati untuk menyelami dan merenungkan sosok-sosok dan sikap-sikap yang ada di dalamnya, untuk menjadikannya sebagai bahan percermin, juga untuk menghindari tidak meniru sikap-sikap yang buruk, serta menimba mengikuti sikap-sikap yang baik dalam perhentian ini.
Perhentian ke-8. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Bapa yang penuh kasih, mampukan diri kami bersikap rendah hati untuk menyelami dan merenungkan sosok-sosok dan sikap-sikap yang ada di dalamnya, untuk menjadikannya sebagai bahan percermin, juga untuk menghindari tidak meniru sikap-sikap yang buruk, serta menimba mengikuti sikap-sikap yang baik dalam perhentian ini. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Bapa yang penuh kasih, mampukan diri kami bersikap rendah hati untuk menyelami dan merenungkan sosok-sosok dan sikap-sikap yang ada di dalamnya, untuk menjadikannya sebagai bahan percermin, juga untuk menghindari tidak meniru sikap-sikap yang buruk, serta menimba mengikuti sikap-sikap yang baik dalam perhentian ini. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Bapa yang penuh kasih, mampukan diri kami bersikap rendah hati untuk menyelami dan merenungkan sosok-sosok dan sikap-sikap yang ada di dalamnya, untuk menjadikannya sebagai bahan percermin, juga untuk menghindari tidak meniru sikap-sikap yang buruk, serta menimba mengikuti sikap-sikap yang baik dalam perhentian ini. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Bapa yang penuh kasih, mampukan diri kami bersikap rendah hati untuk menyelami dan merenungkan sosok-sosok dan sikap-sikap yang ada di dalamnya, untuk menjadikannya sebagai bahan percermin, juga untuk menghindari tidak meniru sikap-sikap yang buruk, serta menimba mengikuti sikap-sikap yang baik dalam perhentian ini. Perhentian ke-12. Yesus wafat di kayu salib. Bapa yang penuh kasih, mampukan diri kami bersikap rendah hati untuk menyelami dan merenungkan sosok-sosok dan sikap-sikap yang ada di dalamnya, untuk menjadikannya sebagai bahan percermin, juga untuk menghindari tidak meniru sikap-sikap yang buruk, serta menimba mengikuti sikap-sikap yang baik dalam perhentian ini. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Bapa yang penuh kasih, mampukan diri kami bersikap rendah hati untuk menyelami dan merenungkan sosok-sosok dan sikap-sikap yang ada di dalamnya, untuk menjadikannya sebagai bahan percermin, juga untuk menghindari tidak meniru sikap-sikap yang buruk, serta menimba mengikuti sikap-sikap yang baik
dalam perhentian ini. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Bapa yang penuh kasih, mampukan diri kami bersikap rendah hati untuk menyelami dan merenungkan sosok-sosok dan sikap-sikap yang ada di dalamnya, untuk menjadikannya sebagai bahan percermin, juga untuk menghindari tidak meniru sikap-sikap yang buruk, serta mengikuti sikap-sikap yang baik dalam perhentian ini.